pembagian tugas. Terus untuk penjelasan mengenai doa manfaat, mungkin Pak Sandy silakan ya. Sorry, Bu Herlina, nanti mungkin ini yang baca cuma yang bertugas aja kan? Iya, Soalnya kalau nggak bocor. iya. Saya mengharapkan yang bertugas yang baca. Ini apa? eh Mic-nya juga tolong di mute, jadi yang dibuka yang bertugas aja gitu. Oke, nanti saya bantu untuk monitor di mic-nya juga. Silahkan Pak Sandy untuk memulai penjelasan dulu. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu Herlina. Selamat sore, Dr. Anton. Selamat sore, Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita berkumpul bersama untuk berdoa rosario dengan metode Santo Montfort yang pertama. Jadi kalau saya baca dari buku Santo Montfort itu setidaknya ada 5 metode yang diperkenalkan oleh Santo Montfort. Dan pada sore hari ini kita akan berdoa dengan metode pertama. Mengapa ada metode-metode? Setidaknya ada 2 alasan mengapa ada metode yang ditawarkan oleh Santo Montfort. Yang pertama adalah untuk membantu fokus. Mungkin bagi mereka yang kesulitan untuk berfokus pada pengulangan doa, dengan adanya metode ini dibantu untuk fokus pada setiap peristiwa. Dan yang kedua, dengan berfokus pada peristiwa, diharapkan bahwa mereka yang mendaraskan rosario ini dapat lebih memahami lagi makna dari setiap peristiwa yang didaraskan tersebut. Jadi paling tidak ada 2 bahasan tersebut. Dan untuk simbol-simbol dari rosario tersebut, saya izin share screen. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah tampil, Pak. Baik. Oke, sudah. Jadi dalam bukunya Rahasia Rosario, Santo Montfort mengatakan bahwa kata Rosario berarti mahkota mawar. Katakanlah setiap kali umat mendaraskan doa Rosario, mereka dengan tulus ikhlas meletakkan 150 mahkota mawar. Ini jika seluruh peristiwa didaraskan. Jadi 3 peristiwa itu akan ada 150 mahkota mawar, 3 mawar merah, dan 16 mawar putih di atas kepala Yesus dan Maria. Nah, warna-warna yang dijelaskan oleh Santo Montfort adalah mawar putih itu melambangkan para imam, lalu untuk mawar merah itu adalah untuk orang berdosa, dan pohon mawar yang ajaib biasanya dilambangkan dengan mawar yang berwarna emas atau kuning seperti emas, itu bagi orang saleh. Ada lagi kuncup mawar itu bagi anak-anak. Jadi ketika kita berdoa rosario secara lengkap, kita mempersembahkan mahkota mawar di atas kepala Yesus dan Maria. Bunda Maria juga telah menunjukkan restunya terhadap nama Rosario. Dia telah menyatakan kepada beberapa orang bahwa setiap kali mereka menderaskan satu salam Maria, mereka menghadiahkan kepadanya 10 mawar yang indah. Dan bahwa masing-masing rosario yang utuh akan membentuk mahkota mawar. Jadi rosari ini adalah dalam rangka kita mempersembahkan mahkota mawar yang terbaik yang bisa kita berikan dengan mendaraskannya penuh hikmat, dengan penuh hati. Ini adalah sedikit cuplikan dari rahasia Santo Montfort. Mungkin dari Pak Anton ingin menambahkan sedikit mengenai rosario, Pak. Sorry, nanti saja ya, Mas ya. Baik. Ya, baik. Kalau begitu kita Ya, lanjut. nanti pas renungan aja. Ya. Baik, terima kasih. Baik, pada sore hari ini kita akan mendaraskan peristiwa sedih.
Dan akan kita mulai dengan tanda kemenangan yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami menggabungkan diri dengan semua orang kudus di surga, dengan semua orang saleh di surga, dengan seluruh umat beriman yang hadir di sini. Kami menjauhkan diri dari segala-galanya yang dapat melanturkan pikiran kami selama sembahyang Rosario ini. Kami ingin berdoa dengan rendah hati, penuh perhatian dan hikmat, seolah-olah ini sembahyang terakhir pada waktu hidup kami. Kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Yesus, syahadat para rasul ini untuk memuliakan semua misteri iman kami. Doa Bapa kami dan tiga skala Maria untuk memuliakan keesaan Allah Tritunggal. Kami mohon kepadamu iman yang hidup, pengharapan yang teguh, dan cinta kasih yang berkobar-kobar. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persembahkan rangkaian yang pertama ini kepadamu, ya Tuhan Yesus.
untuk menghormati Engkau dalam sakratul maut di kebun zaitun. Kami mohon melalui renungan peristiwa ini dan dengan perantaraan Bundamu yang suci, penyesalan Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. semoga rahmat peristiwa sakratul maut Yesus meresap di dalam hati kita. Amin. Amin. Peristiwa sedih yang kedua. Kami persembahkan rangkaian yang kedua ini kepadamu, ya Tuhan Yesus, untuk menghormati penderitaanmu yang berdarah. Kami mohon melalui renungan peristiwa ini dan dengan perantaraan Bundamu yang suci, Santa Perawan Maria, pengekangan hawa nafsu kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga rahmat peristiwa penderitaan Yesus meresap dalam hati kita. Amin. Peristiwa sedih ketiga. Kami persembahkan rangkaian yang ketiga ini kepadamu, ya Tuhan Yesus, untuk menghormati permahkotaan-Mu dengan duri. Kami mohon, melalui renungan peristiwa ini, dan dengan perantaraan Bundamu yang suci, penyangkalan kepentingan duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga rahmat peristiwa pemahkotaan Yesus dengan duri meresap dalam hati kita. Amin. Peristiwa sedih keempat, kami persembahkan rangkaian yang keempat ini kepadamu, ya Tuhan Yesus, untuk menghormati Engkau yang memanggul salibmu ke Gunung Kalvari. Kami mohon melalui renungan peristiwa ini dan dengan perantaraan Bundamu yang tersuci, Bunda Maria, kesabaran dalam memikul salib-salib kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. semoga rahmat peristiwa jalan salib Yesus meresap dalam hati kita. Amin. Peristiwa sedih kelima, kami persembahkan rangkaian yang kelima ini kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk menghormati penyalipan dan wafatmu yang hina di Gunung Kalvari. Kami mohon melalui renungan peristiwa ini dan dengan perantaraan Bundamu yang suci, pertobatan orang-orang berdosa, ketekunan orang-orang saleh, dan keringanan bagi arwah-arwah di api penyucian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga rahmat peristiwa penyaliban Yesus meresap dalam hati kita. Amin. Salam Maria, Putri tercinta Allah Bapa yang kekal. Salam Maria, yang dikagumi Allah Putra. Salam mempelai setia Allah Roh Kudus. Salam bait megah bagi Allah Tritunggal. Salam Ratu Perkasa. Segalanya di surga dan di bumi harus tunduk kepada. Salam pengungsian yang aman bagi orang berdosa. Bunda yang rahim, yang belum pernah menolak siapapun. Aku sungguh pendosa, bersembah sujud di hadapanmu. Aku mohon kepadamu, agar dari Yesus Putramu tercinta dan yang baik hati, kau peroleh bagiku penyesalan dan pengampunan atas segala dosaku, yang disertai dengan kebijaksanaan ilahi. Aku membaktikan diriku seluruhnya kepadamu dengan segala milikku. Kini aku memilih engkau sebagai bundaku dan pemimpinku. Maka perlakukanlah aku sebagai yang paling akhir di antara anak-anakmu dan sebagai yang paling patuh di antara hamba-hambamu. Dengarkanlah aku, ya Ratuku. Dengarkanlah keluh kesah seorang yang ingin mencintai dan mengabdimu dengan setia. Jangan pernah dapat dikatakan bahwa dari semua yang pernah berlindung kepadamu, akulah yang pertama yang ditinggalkan. Hai harapanku, hai hidupku, hai perawan Maria yang setia dan tak bernoda. Kabulkanlah doaku, belalah aku, peliharalah aku, ajarlah aku,
dan selamatkanlah aku. Begitu. Baik Bapak Ibu, yang terkasih, mempersiapkan pertanyaan baru. Ada Pak Anton? Ini pasti silakan. Oke, baik. Selamat sore. Minta maaf ya, kayaknya ada satu yang bunyi. Oke. Selamat sore, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Saya akan membicarakan sedikit tentang doa Rosario Montfort, metode yang pertama yang tadi kita doakan bersama. Minta tolong Pak Stanley untuk saya tadi kirim itu ya, sedikit PowerPoint saya. Sudah dapat ya Mas ya? Saya download sebentar, ada. Ah, Ini saya share. Yep. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, tadi dalam tadi Pak Stanley sudah menyampaikan dalam pengantar ada beberapa metode doa Rosario yang ditawarkan oleh Montfort. Nah, metode yang pertama adalah metode yang kita tadi doakan itu. Nah, nanti dari susunan doa yang baru saja kita jalankan itu, kita akan mengetahui sebetulnya poin-poin penting apa yang Montfort katakan tentang doa Rosario itu. Begitu. Ya, saya harap kita nanti sungguh memahami hal ini supaya kita tidak keliru berdoa Rosario dan memahami doa Rosario itu apa sesungguhnya. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke doa itu, saya membagikan beberapa ungkapan Montfort tentang Rosario. Ada begitu banyak. Kalau Bapak Ibu baca Bakti Sejati, Rahasia Maria, Rahasia Rosario, itu banyak sekali yang berkaitan kutipan-kutipan Montfort, kalimat-kalimat, ungkapan yang berkaitan tentang Rosario itu apa. Ada beberapa yang saya kutip di situ. Yang pertama, tadi yang sudah juga dijelaskan oleh Stanley di bagian pembuka, Rosario adalah mahkota mawar yang dipersembahkan kepada Maria dan Yesus. Bahkan Montfort itu dalam doa yang tadi kita sebutkan itu pada pembuka awalnya untuk peristiwanya kita berdoa, kami mempersembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Jadi persembahannya kepada Yesus ya. Begitu. Rangkaian yang pertama ini. Lalu kami mohon dengan perantaran Maria dan dengan perantarannya baru doanya apa, intensinya apa. Jadi ini adalah doa Rosario itu seperti mawar-mawar yang kita persembahkan kepada Yesus dan Maria. Nah, satu salam Maria itu ibarat sekuntum mawar merah yang dipersembahkan kepada Maria. Itu dalam Bakti Sejati 253. Tadi bagus sekali ya slide itu ya dalam doa itu. Jadi satu salam Maria membuat bulatan itu menjadi bunga mawar. Nah, hormat dan kasih yang diberikan kepada Maria melalui persembahan bunga mawar itu adalah juga kehormatan yang kita berikan kepada Yesus. Adalah sukacita dan kehormatan Yesus. Montfort berkata, kalau orang menghormati Maria, dia juga akan menghormati orang itu. Nah, yang berikut, Montfort mengatakan, satu salam Maria yang diucapkan dengan baik, penuh perhatian, saleh dan rendah hati adalah musuh yang membuat setan itu lari. Slide berikutnya, Mas Stanley. Bahkan Montfort menyebutkan,
lebih baik mendaraskan satu salam Maria, tapi dengan penuh hikmat, penuh bakti, penuh cinta, daripada 1000 salam Maria, tetapi diucapkan dengan tergesa-gesa dan tanpa rasa hormat. Artinya, doa salam Maria sendiri itu merupakan pujian dan hormat kepada Allah. Nah, kita tahu sendiri, Montfort berbicara tentang doa salam Maria itu mengulasnya dengan sangat baik. Ya, doa salam Maria bagian pertama itu adalah doa surga. Doa surga sendiri, bukan doa karangan manusia. Bagian kedua, Santa Maria, doakanlah kami, itu bagian doa gereja yang ditambahkan belakangan. Tapi bagian pertama itu semua doa surga. Salam Maria penuh rahmat, itu doa kata malaikat pada Maria. Ya. Tuhan sertamu, itu juga ucapan malaikat pada Maria. Terpujilah engkau di antara wanita, itu ucapan malaikat yang ucapan Elizabeth kepada Maria yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu Yesus. Itu ungkapan pujian Elizabeth kepada Maria, itu juga adalah karena Roh Kudus yang berbicara melalui Elizabeth. Jadi itu doa surgawi sungguh-sungguh. Lalu yang bagian berikutnya adalah permohonan kita, Santa Maria. Yang ketiga, doa Rosario tidak lain adalah konteks ini yang paling penting ya. Doa Rosario itu adalah kontemplasi atas peristiwa hidup Yesus. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada dalam kitab suci itu ya. Peristiwa-peristiwa penting semua ini, 5 peristiwa ini ya. Sekarang 4 ya, 4 peristiwa ya. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa cahaya. Gitu. Ini peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah keselamatan Yesus. Nah, maka fokus utama dari Rosario adalah mengkontemplasikan peristiwa itu. Maka nanti ada satu metode doa Rosario yang lain. Jadi teks kitab suci dibaca, baru kita mulai Bapa Kami dan Salam Maria. Teks peristiwanya. Maksudnya supaya orang itu macam membawa lagi dalam visualisasinya itu kejadian itu seperti apa, peristiwanya seperti apa. Lalu kita melihat peristiwa itu, merefleksikan, mengkontemplasikan, memandang peristiwa itu, sehingga peristiwa itu betul-betul menguasai pikiran kita, emosi kita, dan batin kita. Nah, sehingga Montfort tadi dalam doa tadi itu, bagian terakhir setelah kita mendaraskan 10 Rosario, dia mengajak kita untuk berdoa demikian. Semoga rahmat peristiwa ini, misalnya Yesus memikul salibnya, meresap dalam hati kita. Jadi dalam kontemplasi itu kita diharapkan supaya peristiwa itu merasuki ruang batin dan iman kita. Nah, karena Montfort melihat peristiwa itu adalah peristiwa iman, peristiwa yang kudus. Nah, maka saat kita merenungkan itu, kita menghadirkan lagi peristiwa itu dalam ingatan kita, dalam kesadaran kita saat itu, saat kita berdoa. Maka rahmat peristiwa itu, kalau kita sungguh-sungguh masuk itu pasti juga mempengaruhi jiwa. Maka bagian terakhir selalu, semoga rahmat peristiwa ini meresap dalam hati kita. Karena kita selesai mengkontemplasikan peristiwa itu. Yang berikut, Montfort tentang Rosario, dia mengatakan, jika engkau ingin melayani Yesus dan Maria, daraskan Rosario setiap hari. Nah, untuk kita anggota PMRSH, mendoakan Rosario ini adalah bagian dari bakti kita, bagian dari devosi kita, bagian dari cinta kita kepada Yesus dan Maria. Oke, berikut. Slide berikutnya. Berikut, jika hatimu merasa terbebani dosa, berdoalah Rosario. Renungkan salah satu peristiwa misteri hidup Yesus. Saat itu, saat Anda merenungkannya, Yesus akan menunjukkan luka-lukanya yang kudus kepada Bapaknya. Engkau akan memperoleh penyesalan dan pengampunan akan dosa-dosamu. Dan mempersenjatai dirimu dengan persenjatai dirimu dengan senjata Allah, yaitu Rosario, untuk menghancurkan kepala setan. Itu dari buku Rahasia Rosario, nomor 83 sampai 84. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar lagu yang itu ya, Rosario, lambang suci, pengalah setan dan nafsu pun musuh yang kejam. Jadi kalau kita berdoa Rosario itu, kita bersatu dengan Maria dan setan menjadi takut. Dan disitulah kita mempunyai kekuatan
untuk menyadari bahwa kita berdosa, dan dengan dari kesadaran itu kita mempunyai kekuatan untuk bangkit dan melawan dosa-dosa kita. Disitulah setan itu mulai pelan-pelan kita tundukkan, kita kalahkan. Nah, doa rosario terus setiap hari, terus menerus, akhirnya kesadaran akan dosa itu, takut akan dosa itu akan semakin kuat dan membuat kita itu menang atas setan selalu. Kalau godaan selalu ada, cobaan selalu ada, tapi kita tidak mudah lagi jatuh, tidak lagi mulai tunduk terhadap dosa. Itu disitulah kaitannya, maka rosario itu bisa mengalahkan setan. Berikut. Nah, tadi kita melihat doa pembuka ya, doa pembuka metode yang ini. Kami sangat luar biasa. Jadi doa pembuka ini, Montfort mau mengajak kita semua untuk memposisikan diri kita sungguh-sungguh sebelum berdoa. Maksudnya supaya kita itu berdoa dengan penuh kesadaran, penuh iman, dan juga penuh konsentrasi. Maka dia mulai, kami menggabungkan diri dengan semua orang kudus di surga, dengan semua orang saleh di dunia, dan dengan seluruh umat beriman yang hadir di sini. Maksud Montfort mengingatkan kita bahwa kalau setiap kita berdoa itu, kita berdoa tidak selalu sendiri, selalu bersama yang lain. Sekurang-kurangnya bersama Roh Kudus yang ada dalam diri kita, bersama malaikat, kalau berdoa rosario bersama Bunda Maria di situ, bersama para kudus yang selalu berdoa rosario juga. Jadi kita bersatu secara spiritual. Jadi ini dimensi komunal doa rosario. Walaupun kita mendoakan rosario sendiri, tapi kita yakin bahwa orang kudus pun, malaikat-malaikat pun sedang berdoa bersama kita. Oke? Yang berikut, kami menggabungkan diri dengan Dika Yesus untuk memuliakan bundamu yang suci sepantasnya dan memuliakan Dika dalam dia dan melalui dia. Nah, ini poin penting, mohon. Jadi, doa rosario itu mendaraskan salam Maria. Kita mau memuliakan Maria dan memuliakan Yesus melalui Maria. Jadi fokusnya itu selalu tadi Yesus dan Maria. Ya. Berikut. Lalu yang berikut doanya, kami menjauhkan diri dari segala-galanya yang dapat melanturkan pikiran kami selama. Ini niat tekad kita yang harus kita tanamkan sebelum mulai rosario itu dari awal. Ya, kami menjauhkan diri, kami mau berniat menjauhkan segala hal yang melanturkan pikiran kami. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini persoalan besar banyak orang kesulitan berdoa rosario adalah pikiran yang melantur itu. Oke. Maka kita mesti dari awal fokus di situ, sadari di situ kita sedang berdoa, dan sungguh-sungguh kalau pikiran melantur kita kembali lagi, itu perjuangannya. Nanti lambat laun kalau kita terus begitu, lama-lama kita akan mudah sekali untuk konsentrasi dan tidak lagi mudah untuk mengelantur pikiran kemana-mana. Dan tentu saja juga dengan tadi mengundang Roh Kudus dan bersama Pak Guru supaya kita selalu fokus. Lalu yang berikut, kami ingin berdoa dengan rendah hati. Jadi doa kita itu dengan sukarela, bukan terpaksa, atau bukan karena kita punya perlu apa, atau kita sedang kesulitan atau krisis baru kita berdoa. Tapi kita berdoa dengan rendah hati, penuh perhatian, hikmat. Nah, seolah-olah ini sembahyang terakhir. Jadi bayangkan bahwa ini ada saya ini setelah doa ini mati. Jadi, selesai sudah saya setelah doa ini, doa saya yang terakhir. Bahwa itu kan membuat bahwa kita supaya doa sungguh-sungguh, ya, membantu kita supaya kita doa sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran. Berikut. Lalu kami persembahkan kepada Tuhan Yesus syarat para rasul ini untuk memuliakan semua misteri iman kami. Nah, Bapak Ibu, ini ajaran gereja penting ya. Jadi awal dari doa rosario itu selalu dengan doa mendaraskan atau mengucapkan syahadat iman kita. Aku percaya itu. Tujuannya apa? Supaya kita itu berdoa dengan iman. Jadi kita terarah pada isi iman kita dengan berdoa sungguh-sungguh. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kita masuk dalam iman kita, sehingga membangkitkan iman kita, menghidupkan, mengaktifkan iman seorang. Nah, poinnya di situ adalah kalau iman kita aktif, maka kita akan bisa berdoa dengan baik. Kalau doa tanpa iman itu akan kosong, akan kering dia, akan hampa dan mudah pikiran kemana-mana, mudah tidak konsentrasi, dan tanpa ada ini lagi, tanpa ada sukacita dalam doa itu. Nah, maka doa syahadat ini untuk membangkitkan iman, maka konsentrasi dan setiap kata itu penting ya. Mulai dari aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit, sehingga kita fokus pada Allah kita itu.
Lalu tentu saja doa Bapa kami dan 3 kali Salam Maria untuk memuliakan kesalahan Tritunggal ini selalu Trinitarian. Jadi doa Maria termasuk doa Rosario itu selalu adalah doa punya aspek Trinitas. Ya. Jadi tidak fokus pada Maria. Kami mohon kepadamu ini lagi iman yang hidup, pengharapan yang teguh, cinta kasih yang berkobar-kobar. Amin. Ini baru doa pembuka ya. Jadi kita ini doa yang supaya memposisikan hati batin kita dan iman kita itu sungguh-sungguh pada doa yang akan kita mulai. Kontemplasi yang akan kita mulai. Slide berikut, Mas tolong. Ini contoh setiap peristiwa ya. Sekali lagi, kami persembahkan rangkaian yang pertama ini kepadamu ya Tuhan Yesus ini. Jadi kepada Yesus. Karena apa? Kita mau merenungkan misteri hidupnya. Itu. Jadi bukan mau merenungkan tentang Maria atau mau menjadikan Maria sebagai pusat di situ, tidak. Tapi kita bersama Maria, kita mau menatap, mengkontemplasikan peristiwa-peristiwa itu. Untuk menghormati engkau, menghormati Yesus dalam sakrat mautmu di kebun salju. Kalau sudah sakrat maut, kita sudah mulai bayangkan waktu itu peristiwanya di Taman Getsemani, ada 3 murid itu ketiduran dan Yesus itu ketakutan dan dia juga gemetar dan dia berdoa sungguh-sungguh sampai keluar darah dan segala macam begitu ya. Jadi kita menghormati saat itu bahwa Yesus mau masuk dalam saat itu dan seterusnya. Jadi fantasi iman kita masuk sudah sekarang dalam peristiwa itu. Maka doa Rosario sekali lagi bagian ini itu mempertegas tadi aspek kontemplatif dari doa Rosario itu. Jadi ada satu buku, mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca ya, yang kami biasanya doakan itu juga. Di situ ada beberapa metode Rosario yang sangat baik, termasuk yang saya katakan tadi. Ada teks kitab sucinya, baru kita mulai masuk dalam itu. Dan judulnya adalah menatap untuk menjadi serupa. Jadi doa Rosario itu menatap, mengkontemplasikan peristiwa hidup Yesus supaya kita itu masuk dalam peristiwa itu dan menyerupai Yesus di situ. Begitu. Nah, kami mohon melalui renungan peristiwa ini baru permohonannya. Kami mohon melalui renungan, melalui kontemplasi atas peristiwa ini dan dengan perantaran bundamu yang suci. Jadi fungsi Maria sebagai perantara di situ, penyesalan atas dosa-dosa kami. Mohon maaf, di situ ada tiga wujud di situ, tapi semuanya berkaitan dengan peristiwa sakratul maut itu. Jadi ini rahmat supaya setelah saya merenungkan ini saya mempunyai kemampuan untuk menyesali dosa-dosa kami. Sampai begitu ya. Oke, jadi doanya, permohonannya pun itu berkaitan dengan peristiwa itu, bukan doanya supaya kami lulus ujian, supaya kami dapat rezeki ini itu. Enggak. Tapi fokus di peristiwa itu. Gitu. Rahmat itu yang kita butuhkan ya. Oke, berikut. Nah, itu setiap peristiwa selalu begitu. Dan sekali lagi tadi ditutup dengan itu ya. Semoga rahmat peristiwa ini meresap. Artinya karena kita selama doa satu peristiwa pertama itu tadi, misalnya Yesus dalam sakratul maut, kita masuk dalam peristiwa itu, nah masuk dalam peristiwa yang suci, yang kudus, maka kekudusan rahmat peristiwa juga itu berharap meresap ke batin kita, buah dari peristiwa itu. Macam tadi itu satu buahnya supaya kita menyesali dosa-dosa kita. Kayak gitu. Nah, lalu doa penutup tadi ya, sudah kita doakan bersama. Salam pertama itu, bagian pertama, itulah pujian pada Maria. Ave Maria, salam yang terkenal ya. Ini pujian malaikat ya. Salam Maria putri tercinta Allah yang Bapa yang kekal. Salam Bunda yang dikagumi Allah Putra. Salam pelai setia Allah Roh Kudus. Jadi ini semua Tritunggal. Jadi Maria itu bukan siapa-siapa tanpa Allah Tritunggal itu. Jadi kita menghormati Allah Tritunggal itu di situ. Menghormati apa yang dibuat oleh Allah Tritunggal itu pada Maria. Oke. Salam Ratu Perkasa, segala surga dan bumi harus tunduk kepadamu karena Maria itu menjadi ratu surga. Oke. Salam pengungsian yang aman. Jadi ini ungkapan ya. Jadi kita ini orang berdosa, kita ini merasa bahwa Maria itu tempat kita mengungsi. Bunda yang Maha Rahim, yang belum pernah menolak. Yang Maha Rahim dalam arti Maria itu tidak pernah menolak anaknya yang mau datang. Berikut.
Aku sungguh pendosa, ini permohonannya, aku sungguh pendosa bersembah sujud di hadapanmu. Aku mohon kepadamu agar dari Yesus putramu tercinta dan yang baik hati kau peroleh bagiku penyesalan pengampunan dosaku. Serta yang disertai dengan kebijaksanaan ilahi. Aku membaktikan, ini doa pembaktian singkat diri kita. Aku membaktikan diriku seluruhnya kepadamu dengan segala milikku. Kini aku memilih engkau sebagai bundaku dan pemimpinku. Maka perlakukanlah aku sebagai yang paling akhir di antara anak-anakmu dan sebagai yang paling patuh di antara hamba-hambamu. Jadikan Maria itu, kita mohon supaya dia menjadikan kita menjadi anak yang paling patuh kepada dia, paling setia kepada dia, begitu ya. Berikut. Dengarkanlah aku, ya Ratuku, dengarkanlah keluh kesah orang yang ingin mencintai dan mengabdimu dengan setia. Jangan pernah dikatakan bahwa dari semua yang pernah berlindung padamu, aku yang pertama. Kita mohon di situ, Maria, tolong jangan pernah meninggalkan apapun situasi saya, engkau tahu semua itu, tolong jangan pernah meninggalkan saya. Ini sebuah keyakinan bahwa kalau Maria ada bersama kita, kita tidak akan tersesat dan kita tidak pernah akan menjauh dari Yesus. Gitu. Hai harapanku, ini doa gereja yang umum ya. Hai hidupku, ya. Hai perawan Maria yang setia tak bernoda, ini pujian pada dia. Kabulkanlah doaku, belalah aku, peliharalah aku, ajarilah aku, dan selamatkanlah aku. Amin. Selesailah. Oke. Jadi ini beberapa hal yang saya mau pokok-pokok penting ya dari doa Rosario menurut Montfort, terutama dalam metode yang pertama ini. Ada metode-metode lain, tapi sangat kaya doa Rosario. Oke. Jadi intinya adalah doa Rosario itu bagi Montfort doa kontemplasi. Di dalam bahasa spiritualnya dia doa vokal, mulut kita, tapi juga doa batin. Tatapan, menatap. Merefleksikan peristiwa itu, masuk dalam peristiwa hidup Yesus. Bersama Maria, bersama tatapan. Jadi model Ibu Teresa dari Kalkuta itu saya senang sekali ya dia kalimat dia. Kalau kalian mau berdoa Rosario itu, kamu pegang rosario seperti kamu biji-biji itu seperti kamu pegang tangan Bunda Maria dan bersama kamu memegang Bunda Maria, tangan Maria itu, dan bersama kamu merenungkan peristiwa hidup Yesus. Ya seperti kita sekarang masa Prapaskah kan, kita jalan salib itu kan macam begitu. Jadi kita masuk peristiwa 1, 2, kita masuk betul-betul dalam peristiwa itu ya. Itu kontemplasi namanya. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada ini kah pertanyaan atau apa, silakan. Maaf saya diberitahu kemarin, jadi saya untuk sementara ini saja dulu yang bisa bagikan tentang metode yang pertama ini. Silakan. Terima kasih ya. Saya kembalikan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Tommy. Pertanyaan ya Pak Tommy ya. Silakan Pak Tommy. Ya, bertanya sedikit. Ya, Pastor, silakan Pak Tommy. Ya. bolehkah Pastor memberikan penjelasan kepada kami ini apa yang dimaksud dengan mediatrix? Bunda Maria dijadikan menjadi mediatrix. Mediatrix, pengantara ya. Iya. Iya. Dan jadi kalau Maria yang pertama, yang kedua, mohon PPT-nya dikirimkan kepada kita. Oh ya, gampang, tidak masalah. Terima kasih. Hanya belum sempurna karena banyak sekali sebetulnya bagian lainnya, terutama Montfort itu saya agak buru-buru hari ini mempersiapkan. Terima kasih Romo. Oke, ya mediatrix itu ya, gereja itu gelar yang diberikan gereja ya pada Maria. Dia perantara antara Allah dan manusia. Jadi fungsi Maria sebagai perantara. Ya kalau mau merujuk ke teks kitab suci yang paling populer itu ya Kana itu. Jadi perantara Maria itu seperti itu. Jadi dia tahu ada kebutuhan, ada manusia yang sedang ada kebutuhan, ada manusia yang sedang mengalami krisis nih. Nah, maka dia mendekati Yesus nih. Jadi pendekatan itu. Ya, lalu dia tidak mengatur Yesus tuh di situ ya. Dia bilang, itu tuh ada itu yang kekurangan anggur begitu. Terus ya dia hanya menyampaikan, itulah bagaimana dia menjadi perantara kepada Yesus, dia menyampaikan situasi hidup kita gitu. Nah, Yesus mau buat apa terserah. Maka dia bilang kepada pelayan itu, kamu apapun yang dia katakan ikut saja. Kamu nggak usah protes, ikut saja. Ya udah,
Maka mujizat itu terjadi karena iman pelayan-pelayan itu, iman Maria, karena Maria tahu. Jadi perantaran Maria itu powerful sekali. Selain Maria kan ada orang-orang kudus lain. Kita kan berdoa melalui perantaraan para kudus ini. Santo Antonius Padua, kalau kita kehilangan barang kan, orang selalu punya devosi itu ya macam-macam. Santo Paulus, kalau orang itu berdosa berat, lalu dia panggil Paulus, tolong saya mengalami ini, saya gitu-gitu. Jadi, tapi Maria itu lebih powerful di atas segala-galanya. Jadi mediatrix perantara. Begitu ya, Pak. Terima kasih. Oh, ada pertanyaan dari Karo Rosa to everyone. Romo, apakah doa mahkota kecil bisa dipakai sebagai pengganti rosario? Nah, sebetulnya semangat dari doa ini sama. Doa mahkota kecil juga adalah doa bakti kepada Maria ya, Bunda Maria. Kurang lebih mirip sebetulnya. Tapi ini agak beda. Dia macam kalau ini tadi mawar-mawar, kalau ini fokusnya itu di mahkota Maria itu ada 12 bintang. Gitu. Jadi kita di situ mengagungkan keutamaan keluar biasaan Maria di situ. Kita merenungkan kehebatan-kehebatan yang Tuhan berikan kepada Maria itu di situ. Nah, untuk kita Pemeresa sebetulnya bakti kepada Maria Lahiria itu satu rosario setiap hari, juga yang lalu mengucapkan mahkota kecil, doa mahkota kecil. Jadi tidak sama sebetulnya. Cuman semangatnya sama. Begitu. Jadi tidak menggantikan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa doa rosario, doa waktu kecil juga tidak apa-apa. Setiap hari misalnya. Nah selain itu kan ada doa Magnificat, itu juga diucapkan setiap hari. Magnificat itu kan luar biasa sekali itu doa itu ya. Ya, begitu. Jadi tidak sama, tapi ya kalau bisa dua-duanya bagus. Begitu. Kalau tidak bisa salah satunya oke. Tapi tidak menggantikan satu sama lain. Oke, terima kasih. Ada lagi di chat itu, atau ada yang mau langsung bertanya silakan. Romo, saya mau bertanya. Silakan. Ibu siapa nih? Saya tidak lihat itu. Ibu Yohana. Silakan Bu Yohana. Oke, silakan Bu. Mengenai rumusan doa rosario, tadi sudah dijelaskan bahwa Salam Maria adalah ucapan salam dari Gabriel ketika menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria. Nah, doa Salam Maria berarti diambil dari Injil ya, Romo ya. Ya, kitab suci ya, betul. Nah, ya dari kitab suci. Nah, itu untuk rumusannya seperti yang tercantum dalam Lukas 1 itu yang disampaikan sama Ibu Elizabeth kepada Bunda Maria itu rumusannya terberkatilah engkau di antara semua wanita. Namun yang sering kita doakan itu terpujilah engkau di antara wanita. Nah, itu sebetulnya rumusan yang benar yang bagaimana, Romo? Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya mau menggarisbawahi itu ya. Jadi doa rosario itu doa Alkitabiah. Oke, jelas. Doa Salam Maria saja sendiri itu bagian pertama itu semua doa Alkitab. Bahkan disebut itu doa dari surga gitu loh. Maksudnya itu kan itu semua Roh Kudus yang menginspirasikan malaikat itu kan doa dari surga lah itu. Lalu Elizabeth juga diinspirasikan oleh Roh Kudus gitu. Jadi lalu kontemplasi peristiwa Yesus. Jadi peristiwa semua itu peristiwa dari kitab suci. Jadi semua itu maka disebut rosario itu adalah doa Alkitabiah. Oke. Begitu. Jadi bukan doa yang dikarang-karang gimana siapa gitu kalau menciptakan doa itu enggak. Itu doa yang bersumber dari kitab suci. Nah, soal terjemahan tadi, doa itu terjemahan Salam Maria ya. Nah, ini keterbatasan bahasa sekali lagi. Nah, ini gereja memakai terjemahan ini ya, tapi sebetulnya aslinya itu nuansanya adalah itu yang tadi Ibu sebutkan. Bukan terpujilah engkau di antara semua perempuan ya. Antara wanita, tapi diberkatilah engkau, sebetulnya itu blessed are you.
Tapi bahasa Indonesia diterjemahkan itu terpujilah, dan itu sudah menjadi yang umum sehingga yang dipakai adalah itu. Gitu. Tapi sebetulnya aslinya ya memang begitu. Terpujilah itu blessed semua, diberkatilah engkau. Di antara bahkan sebetulnya bukan di antara semua dengan di antara wanita, di antara semua ciptaan sebetulnya. Gitu. Jadi antara pria dan wanita. Saya kalau doa rosario itu kalau doa Salam Maria itu begini bunyinya ya, agak beda. Kalau pribadi, salam hai engkau yang hai salam hai engkau yang diberkati oleh rahmat. Salam hai engkau yang penuh rahmat Allah. Tuhan memberkatimu. Terpujilah engkau di antara semua perempuan dan laki-laki dan semua ciptaan. Dan terpujilah buah rahimmu Yesus. Itu saya punya begitu, bukan buah tubuh. Saya lebih suka buah rahim. Jadi kita bisa mendoakan itu secara pribadi begitu. Silakan. Ini keterbatasan bahasa ya, Bu ya. Ya. Iya, terima kasih Romo. Justru itu yang mau saya tanyakan itu berarti boleh secara pribadi kalau sesuai dengan. Nah, kalau doa bersama kan kita mulai sendiri kan lagi bunyinya lain, tidak bagus juga. Iya, terima kasih Romo. Ya, oke. Terima kasih sama-sama. Ada pertanyaan lagi di chat dari Ibu Christine Wibisono. Adalah Romo, apakah intensi harus didoakan di depan atau boleh pada setiap puluhan Salam Maria? Terima kasih, Romo. Nah, ini selalu menjadi penting. Lihat, sebetulnya doa rosario itu intensi, itu bukan sesuatu yang sangat penting. Sebetulnya, bahkan sebetulnya tidak perlu ada intensi khusus-khusus itu. Nah, tadi ini yang doa metode 1 ini kan di awal ya. Jadi kita memohon sambil merenungkan peristiwa ini, kami mohon supaya jadi sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa itu. Misalnya tadi peristiwa pertama supaya kita itu menyadari dosa-dosa kita. Begitu. Lalu sehingga sebetulnya intensi rosario, intensi itu sudah bagian kedua Salam Maria itu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Maria tahu doa kita butuh apa itu dia tahu. Begitu. Sehingga sebetulnya ya tidak wajib-wajib amat, apalagi mau di depan, di belakang, ya nggak penting-penting amat. Maka yang paling penting kalau metode yang ini ya, tadi adalah soal itu. Yang paling penting adalah fokus pada peristiwa Yesus itu, melihatnya, mengkontemplasikannya. Gitu. Lalu permohonan itu sudah universal. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, bahkan sekarang. Berarti doakan sekarang ini kebutuhan kita. Maria tahu pasti. Begitu. Kalau dalam doa bersama, kalau kita memang punya kebutuhan khusus, oke. Sebelum berdoa itu kita katakan dalam hati. Ibu, saya segera ini engkau tahu. Lalu setelah itu saya persembahkan ini dalam doa-doa rosarioku. Ini yang ini ke sana ya, begitu ya. Begitu. Kalau doa dalam keluarga bisa dari awal, bisa di akhir, tidak masalah. Jadi opsional ya permohonan itu ya. Mau ada boleh, mau tidak ada juga tidak apa-apa, tidak wajib. Gitu. Terima kasih, Bapak. Mungkin ada lagi. Ya. Jika tidak ada, kita lanjut ke Rilani. Bu Rilina. Ya. Kita lanjut Rilani. Litani Santo Montfort. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria,
doakanlah kami. Santa Maria pengantara segala rahmat, Doakanlah kami. Ratu segala hati, Santo Montfort, Santo Montfort pengikut Yesus yang setia, Doakanlah. Santo Montfort. Santo Montfort pewarta salib suci yang fasih, Doakanlah kami. Santo Montfort pemuji hati kudus Yesus, Doakanlah kami. Santo Montfort hamba Yesus dalam Maria, Doakanlah kami. Santo Montfort Rasul Rosario Suci, Doakanlah kami. Santo Montfort tokoh doa, Doakanlah kami. Santo Montfort yang bermati raga secara mengagumkan, Doakanlah kami. Santo Montfort pencinta kemiskinan yang tegas, Doakanlah kami. Santo Montfort pendekar kebenaran yang gagah berani, Doakanlah kami. Santo Montfort pembela iman Katolik yang gembira, Doakanlah kami. Santo Montfort juara kemuliaan Allah yang tak mengenal lelah, Doakanlah kami. Santo Montfort pejuang keselamatan jiwa yang rajin, Doakanlah kami. Santo Montfort pemugar rumah-rumah ibadat, Doakanlah kami. Santo Montfort Bapa orang miskin, Doakanlah kami. Santo Montfort pembantu orang yang menderita, Doakanlah kami. Santo Montfort penolong orang sakit, Doakanlah kami. Santo Montfort pembimbing anak-anak dan kaum remaja, Doakanlah kami. Santo Montfort pendiri kongregasi-kongregasi, Doakanlah kami. Santo Montfort teladan para imam dan misionaris, Doakanlah kami. mohonkan bagi kami kebijaksanaan yang benar, Santo Montfort. Mohonkanlah bagi kami kebijaksanaan yang benar. Santo Montfort, mohonkan bagi kami semangat iman. Mohonkan bagi kami semangat doa. Santo Montfort. Mohonkan bagi kami semangat kerendahan hati. Santo Montfort. Mohonkan bagi kami cinta pada salib. Santo Montfort. Mohonkan bagi kami ibadat yang sejati kepada Santa Perawan Maria. Santo Montfort. Mohonkan bagi kami cinta pada gereja. Santo Montfort. Mohonkan bagi kami panggilan-panggilan di dalam gereja. Santo Montfort. Mohonkan bagi kami kesetiaan-Mu kepada pengganti Santo Petrus. Santo Montfort. Mohonkan bagi kami keberanian-Mu dalam pencobaan. Santo Montfort. Mohonkan bagi kami cinta-Mu pada hidup tapa. Santo Montfort. Mohonkan bagi kami usaha-Mu bagi pertobatan orang berdosa. Santo Montfort. Mohonkan bagi kami
keuletanmu dalam melakukan yang baik. Santo Montfort, Mohonkan bagi kami rahmat kematian yang baik. Santo Montfort, Mohonkan bagi kami kerajaan Yesus melalui Maria, Santo Montfort, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. sayangilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Santo Montfort, Jadilah pengantara kami pada Allah. marilah kita berdoa. Tuhan, Santo Montfort kau angkat di dalam gereja sebagai teladan cemerlang dan pengantara yang berkuasa. Karuniakanlah kepada kami dengan perantaraannya cinta yang setia kepada Kristus dan bundanya. Perkenankanlah kami belajar padanya untuk berbuat baik kepada sesama kami dengan kerendahan hati dan cinta yang berkobar. Anugerahkanlah kami pula rahmat-Mu, agar mampu menyerahkan diri penuh kepercayaan kepada kebapaan dan penyelenggaraan-Mu. Doa ini kami panjatkan demi pahala Yesus Kristus dan dengan perantaraan Maria, Bunda Kristus, Bunda kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. sama-sama.